Halo, apa betul Hotman biang kerok atau anti perdamaian? Anda kan tahu Hotman Paris itu tidak pernah nikah. Nikah pertama cerai. Ya, apakah itu perdamaian? Yang kedua nikah lagi cerai. Apakah itu jago perdamaian? Hotman Paris juga tidak pernah nikah ketiga kali, cerai lagi. Bayangkan sampai 3 kali. Hotman nggak pernah, Hotman Paris nggak pernah cerai 3 kali. Oke? Dan siapa sebenarnya yang mendamaikan Bilar sama Lesti? Anda tahu nggak? Sebelum berangkat umroh, Lesti sama Bilar itu sudah sepakat berdamai pada saat Bilar mendatangi Lesti malam-malam ke rumah sakit dan minta maaf. Itu aku tahu dari orang dalam. Karena banyak. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Hotman Paris disenggol-senggol guys oleh pengacara dari Rizky Bilar, yaitu Hotma Sitompul. 2 kali Hotman Paris disenggol. Yang pertama saat Hotma Sitompul mengatakan dia tidak kenal Hotman Paris. Saat itu wartawan memberitakan atau mengabarkan kepada Hotma Sitompul bahwa Hotman Paris akan menjadi kuasa Lesti Kejora. Dan kemudian kemarin saat jumpa pers, Hotma Sitompul lagi-lagi menyinggung Hotman Paris Hutapea. Dia mengatakan bahwasanya Hotman Paris ini biang kerok dan tidak suka damai. Karena itu carilah pengacara yang suka damai seperti dia dan Sandi Arifin yang berhasil mendamaikan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun yang mengejutkan adalah Hotman Paris membuat statement di akun Instagramnya, yaitu bahwasanya kasus yang dilaporkan oleh Lesti Kejora kepada Bilar ini merupakan delik biasa. Kalau delik biasa bukan delik aduan, itu berarti artinya ini tetap bisa diproses meskipun laporannya dicabut. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, kasus Lesti dan Rizky Bilar memang menyedot perhatian publik. Tidak hanya kasusnya, tetapi banyak pengacara kondang yang ikut bertempur di situ. Selain Sandi Arifin dan juga kemarin ada nama Milano Lubis dan kini ada nama Hotma Sitompul. Kini Hotman Paris pun turut buka suara soal ini. Penyebabnya dia disenggol-senggol oleh Hotma Sitompul, musuh bebuyutannya. Karena Hotma Sitompul sempat berang dengan Hotman Paris karena sempat menjadi pengacara dari Desiree Tarigan, istrinya, yang kemudian mereka bercerai. Nah, dalam akun Instagramnya, Hotman Paris membahas apakah ketika dicabut laporannya Rizky Bilar bisa dibebaskan begitu saja. Hotman Paris memposting sebuah unggahan pasal-pasal dari KUHP, yaitu pasal 51, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Kemudian dia memberikan caption, ini undang-undang tentang KDRT. Jadi yang delik aduan hanya pasal 44 ayat 4. Yang dilaporkan pasal 44 ayat 1.
Jadi, yang delik aduan itu 44 ayat 4. Jika Bilar dilaporkan dengan pasal 44 ayat 1 yang bukan delik aduan tapi delik biasa, sehingga kasus tidak otomatis berhenti walau dicabut oleh pelapor. Jadi, Polres Jaksel sudah benar bertindak sesuai hukum. Harusnya memohon baik-baik, bukan ngotot salahin Kapolres. Karena kita tahu kemarin si Hotma Sitompul menyalahkan Kapolres dan mengajak debat Kapolres karena belum membebaskan Rizky Bilar. Memang benar, perdamaian itu paling ideal. Tapi hukum pidana juga bersifat memaksa. Idealnya lagi kalau ucapan kita sesuai dengan perbuatan, yaitu apa diri kita menerapkan semangat damai dalam dunia kita sendiri, termasuk damai dengan para mantan istri kita. Kok para mantan? Emang berapa orang? Nah, itulah yang disindir oleh Hotman Paris kepada Hotma Sitompul. Naik lagi bang, Hotman Paris, Satria Mulia mengomentari. Emang cabut laporan bisa menghilangkan kejahatan penyiksaan secara langsung? Kagak ya bang. Lesti lebih prank dari Baim Wong. Gimana kalau keduanya harus diboikot? Si pelapor dan terlapor karena sudah mempermainkan institusi kepolisian. Apalagi seorang public figure sebenarnya harus dihukum. Biar menjadi contoh buat yang lainnya yang melakukan KDRT. Semua netizen kena prank. Komnas Perempuan tetap minta kasus Bilar dilanjutkan kok, biar jadi contoh juga untuk yang lain. Kalau KDRT itu ada hukumnya. Halo, apa betul Hotman biang kerok atau anti perdamaian? Anda kan tahu Hotman Paris itu tidak pernah nikah. Nikah pertama cerai. Ya, apakah itu perdamaian? Yang kedua nikah lagi cerai. Apakah itu jago perdamaian? Hotman Paris juga tidak pernah nikah yang ketiga kali, cerai lagi. Bayangkan sampai 3 kali. Hotman nggak pernah, Hotman Paris nggak pernah cerai 3 kali. Oke? Dan siapa sebenarnya yang mendamaikan Bilar sama Lesti? Anda tahu nggak? Sebelum berangkat umroh, Lesti sama Bilar itu sudah sepakat berdamai pada saat Bilar mendatangi Lesti malam-malam ke rumah sakit dan minta maaf. Itu aku tahu dari orang dalam. Karena banyak benar orang yang meminta saya jadi pengacaranya, tapi saya kan terlalu sibuk. Ya, wartawan juga banyak benar. Jadi saya tidak pernah campurin. Ya, nggak pernah campurin. Ya, yang jelas saya selalu berdamai dengan istri saya di rumah. Saya tidak pernah mengambil haknya dia. Bahkan harta saya sebagian besar atas nama dia. Oke? Jadi Hotman bukan biang kerok anti perdamaian, ya. Hotman Paris maksudnya loh. Oke? Bayangkan kalau Hotman Paris pernah 3 kali nikah, kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Apakah Hotman Paris seperti itu anti perdamaian atau biang kerok perselisihan? Adalah, udah pusing gua nggak tahu deh. Gua nggak bisa ngerti kalau sampai Hotman Paris 3 kali cerai. Kayak apa rumah tanggaku kayak gitu? Kayak apa kepribadianku? Nggak bisa mikir deh, ya. Yang jelas ganteng kan? Kok dibilang biang kerok aja deh. Nih, is my life.